Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya bertemu dengan orang yang tidak beres atau orang gila, dan itu ternyata sudah destruktif, kadang memukul orang, memarahi orang. Kalau dengan kata-kata tidak apa-apa, tapi ini bahayanya sudah fisik, kadang memukul orang dari belakang, dan ini sudah menjadi komplain. Maka saya selalu membawa tameng kalau ketemu kayak gitu. Deng, deng, seperti Kapten Amerika, seperti tameng begitu. Kalau sudah dipukul, deng, kalau dilempar lagi, deng, dan semuanya dengan tameng, pelindung untuk saya. Orang gila, orang kerasukan setan, itu bisa berbuat apa saja, dan itu sah-sah saja, tidak bisa dipersalahkan, karena dia possessed by bad spirit, atau dirasuki, disetir oleh roh jahat, orang-orang atau setan yang membuat apa adanya. Ada setan yang membuat orang menjadi bisu atau tuli. Ada orang yang bisa membuat orang menjadi minder. Ada setan yang bisa membuat orang menjadi cantik. Itu karena mungkin menjadi orangnya genit. Ada setan yang macam-macam. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengar Injil tentang orang yang kerasukan setan dan menjadi bisu. Setelah itu Yesus menyembuhkannya, dan orang itu pun mulai bisa berbicara. Dan banyak orang melihat penyembuhan itu, maka banyak orang percaya. Hal seperti ini belum pernah terjadi di Israel. Maka kemudian mereka mulai percaya. Maka saudara-saudari, kemudian di hadapan banyak orang yang sudah mulai percaya, mulai kagum kepada Yesus, Yesus kemudian memberikan ajarannya. Kemudian karena orang-orang itu, terutama orang Farisi, tidak percaya kepada Yesus, dia mengatakan, atau mereka mengatakan, Yesus mengusir setan dengan kuasa penjuru setan. Demikian kemudian Yesus berkeliling ke kota-kota, ke desa-desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan juga mewartakan Injil Kerajaan Allah. Dia membersihkan orang setan-setan, mengusir setan-setan bagi orang yang kerasukan. Dia juga menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus merasa kasihan. Seperti mereka semua itu seperti domba tanpa gembala. Dan kemudian Yesus pun mengajak pada orang yang percaya kepadanya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka mintalah tuan atas tuaian itu untuk mengirim pekerja-pekerjanya. Saudara-saudari yang terkasih, penyembuhan karena seorang gembala datang untuk peduli kepada domba-dombanya yang kerasukan setan, yang mengarah kepada kematian, yang ditindas orang. Maka gembala itu harus mulai mengangkat hati mereka, semangat mereka. Yesus datang mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit. Orang yang putus asa akhirnya bersemangat lagi. Saya teringat ada ibu saya itu dulu, karena guru TK anak-anak, dia selalu bergembira, selalu mencari permainan-permainan untuk anak-anak, bahkan menyanyi, mengajar, semuanya aktif non-stop. Maka ketika ibu saya ada kesempatan berbicara di depan umum, semuanya menjadi berlama-lama seperti mengajar anak-anak TK. Tetapi kemudian suatu saat ibu saya punya masalah dengan pendengarannya. Awalnya infeksi, setelah diobati ternyata pendengarannya tidak pulih. Dan kemudian mulai tidak mendengar, semakin buruk, semakin buruk. Ketika dibawa ke dokter THT,
kemudian dites, kemudian tentang suara. Ternyata dokter mengatakan pendengarannya baik, Bu. Tidak ada gunanya untuk memakai alat bantu dengar. Tetapi setelah sekian lama, akhirnya semakin parah. Ibu saya mulai diam, tidak banyak berkegiatan. Karena apa? Nanti kalau ngomong tidak dengar. Sehingga ibu saya takut salah paham, miskomunikasi. Maka misa juga sudah tidak ke gereja karena dikirim oleh prodiakon ke rumah untuk sakramen Maha Kudus. Apalagi COVID ini yang dilarang lansia untuk ke gereja. Bahkan kemudian keterusan karena tidak bisa mendengar kalau di gereja. Khotbah Romo, apa yang diomongkan. Kalau ketemu orang lain kepingin ngobrol, tetapi ibu saya tidak mendengar. Dipaksa untuk menjadi pengurus lansia, tetapi ibu saya juga memaksa diri untuk menolak karena pendengaran sudah tidak dengar, nanti terjadi seling surup, salah paham, dan kemudian malah membuat ribut. Maka ibu saya lebih banyak mengurung diri di rumah dengan anak-anak dan cucu-cucunya, dan tentu saja dengan beberapa orang yang kos di rumah saya. Maka saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya ketemu seorang dokter yang baru saja membelikan obat alat bantu dengar untuk security-nya atau satpamnya, penjaga malamnya. Maka dia mengatakan tidak perlu ke dokter, langsung aja dites dan nanti akan mendapat, bisa langsung beli. Saya mulai tertarik dengan kata-kata itu. Dan akhirnya saya membelikan ibu saya alat bantu dengar. Ya, bisa membantu. Akhirnya bisa berkomunikasi, bisa dengar. Dia mulai lagi berani untuk kumpul dengan orang lain. Karena apa? Ketuliannya sudah mulai berkurang. Dan dia atau ibu saya mulai bisa berkomunikasi, mulai bisa mendengarkan, mulai bisa merasakan bagaimana mereka ngomong apa. Bahkan kadang-kadang terlalu kenceng suaranya sehingga tidak terdengar jelas. Tetapi mulai ada kehidupan lagi, semangat lagi, mulai ada sesuatu yang membanggakan dari ibu saya, yaitu mulai berani lagi bergaul, berkomunikasi, walaupun harus pelan-pelan. Walaupun ketika banyak suara, ibu saya sangat terganggu, karena bukan alat bantu dengar yang bagus. Karena kalau yang bagus itu 17 juta ke atas, kalau kanan kiri ya 35 juta. Maka ini yang sederhana saja, tetapi sangat berfungsi. Dan ini menjadi sesuatu yang bagi ibu saya semacam dibangkitkan. Yesus mengusir segala keraguan, setan dalam bentuk menarik diri, setan dalam bentuk keraguan, untuk mulai berani lagi mengungkapkan diri, untuk menjadi jati dirinya. Dan ketika mulai ada kesempatan berbicara di depan umum, misalnya pas peringatan 1 tahun meninggalnya bapak saya, ibu saya, beliau ngomong banyak, bikin pantun, nyanyi lagu, padahal itu hanya sambutan ketika selesai perayaan Ekaristi. Dan harusnya berterima kasih kepada mereka, umat yang hadir dalam Ekaristi itu. Tetapi ibu saya meramunya dengan ada parian, ada puisi, ada macam-macam. Itulah ibu saya kembali ke semangat PD-nya untuk seperti mengajar anak-anak lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita juga mencari apa yang membuat kita ini kerasukan setan, atau setan apa yang merasuki kita. Entah apa yang merasuki kita, supaya kita akhirnya mohon kepada Tuhan untuk diusir setan itu, disembuhkan, dikuatkan, sehingga kita tidak perlu tameng lagi untuk menutup diri, topeng-topeng
untuk menarik diri, tetapi sesuatu yang membuat kita semakin mengekspresikan diri kita sesuai dengan karakter kita. Itulah panggilan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.